kita harus mempunyai sesuatu yang baru yang apa yang menjadi unique selling proposition yang kemarin saya share teman-teman ya. Kemudian juga banyak teknologi ya, ada teknologi, ada regulasi baru terkait BPJS, terkait pemerintah, kemungkinan ada mulai dari rekam medis elektronik, kemudian mulai ada regulasi tempat praktek mandiri yang memang harus berdiri sendiri, tidak bisa bersatu dengan yang lain. Kemudian banyak regulasi pemerintah ke depannya, termasuk ILP pun akan dipergunakan juga, bukan hanya sekarang sudah masuk ke puskesmas, ILP integrasi layanan primer akan masuk juga ke klinik dan kemungkinan juga ke dokter praktek mandiri. Dan teknologi juga sudah makin canggih, ada AI, ada chatbot, ada macam-macam teman-teman. Semuanya serba digital, ada telemedicine. Nah, ini harus kita kita antisipasi ya. Apa sih tantangan utama yang harus dihadapi kita saat ini untuk kita hadapi? Boleh teman-teman, silahkan kita diskusi, boleh raise hand, boleh open mic, kita akan diskusikan. Iya, Dok. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Baros, Dok, Dr. Bayu Perkasa. Biasa dipanggil dengan Dr. Baros, Dok, Dr. Yusuf. Ya, Silakan, Dok. oke. Eh, Gini, mungkin trennya nanti 2025 karena adanya perubahan peraturan BPJS yang sekarang BPJS itu makin pelit, makin makin banyak aturan-aturan yang makin nggak masuk akal. Kemarin aja baru BA online sama Pengembalian kapitasi. BPJS. Heeh, itu penurunan kesadaran itu GCS harus di bawah 8, 8 sampai 14 itu bukan penurunan kesadaran. Jadi kayaknya perkembangan untuk klinik ataupun tren untuk praktek mandiri itu lebih cenderung ke arah non BPJS yang akhirnya banyak karena banyaknya restriksi ya. Pasien jadi akhirnya bayar swasta. Jadi trennya kayaknya nanti akan membayar rela untuk membayar swasta. Gitu sih ya, kayaknya mungkin ya Ludek ya dari Betul, betul. pengamatan saya ya gitu. Karena saya kan kebetulan di rumah sakit dan rumah sakit saya itu BUMN dan kami per Januari itu diputus kerjasama sama BPJS. Bayangin BUMN aja diputus sama BPJS. Dulu BPJS ngemis-ngemis sama rumah sakit untuk kerjasama. Sekarang begitu ini dengan banyaknya peraturan, kita tidak lanjut kerjasama, tapi justru pasien-pasien itu jadi kayak, oh ya sudah, kalau kayak gitu saya tak swasta aja, saya tak bayar umum aja, Ya, gitu. Nah ini kayaknya tren-tren ini akan tertanamkan seperti itu, dan mungkin juga ini emang tujuannya BPJS untuk membuat seperti ini, membuat dengan banyak ini akhirnya pasien dibuat ya udah kalau mau tetap berobat silakan bayar sendiri, kita nggak nanggung gitu. Jadi akhirnya kan biaya yang dikeluarkan sama BPJS dari premi-premi yang dikumpulin akhirnya bisa menurun. Kayaknya loh ya, kalau suzonnya sih seperti itu. Tapi kan kita husnuzonnya semoga pasien-pasien bisa rela dengan membayar swasta, tapi mendapatkan kepuasan pelayanan, fasilitas kesehatan yang sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Makanya saya 2025 ini lagi ngejar bikin klinik dok, gitu. Baru begitu awal Dok. Desember ini, karena kita diputus, terus saya mikir kayaknya kalau swasta saya cari yang harganya nggak, saya naruh patokan patokan harga itu 10% dari UMR dok, atau Ya, rata-rata penghasilan masyarakat sekitar. Jadi saya udah survei dan perkiraan rata-rata apa dari hasil survei itu masyarakat di sekitar itu 1 juta sampai 2 juta. Jadi rent saya itu di 100.000 sampai 200.000 udah sama ya, obat gitu. Nah itu yang saya incarnya seperti itu, gitu dok. Jadi ya. pasiennya nggak pakai BPJS tapi ya terjangkau gitu. Itu sih insight Ya, dari saya dok. betul, Dokter Baros. Ya, selamat lah. Semoga dimudahkan lah untuk bikin klinik. Tapi memang betul informasinya Dok. Informasi yang saya dapatkan pun begitu. BPJS ini sudah berdarah-darah ya.
sudah berdarah-darah yang sekarang yang kena hantam mungkin pertama ya rumah sakit ya, semuanya harus sesuai dengan klaimnya, harus ketat. Teman-teman di rumah sakit itu sudah agak kerepotan, bukan hanya dokternya tetapi manajemennya pun seperti itu. Istilahnya ada beberapa teman-teman owner rumah sakit bilangnya begini, Dok. Uh, Mereka nggak kerjasama dengan BPJS memang mati, dalam artian nggak punya market ya, karena memang marketnya 80% sekarang sudah ya mungkin hampir 90-80% udah BPJS ya teman-teman ya. Jadi memang lama-lama akan nggak dapat market ya. Cuma dengan kerjasama dengan BPJS mereka di sekaratul maut. Gitu. Jadi bilang seperti itu ya. Jadi dan dari teman-teman di Kemenkes juga menyampaikan bahwa ya Menteri Kesehatannya udah bilang bahwa udah nggak usah fokus ke BPJS, rumah sakit Kemenkesnya juga sudah bilang fokusnya ke pasien umum. Menterinya Kesehatan aja udah bilang begitu, berarti memang ya arahnya memang kalau saran saya teman-teman, kalau sudah memang punya pasien yang memang loyal, pasien yang memang asuransi yang banyak, pasien yang memang sudah approve teman-teman sudah bisa membuktikan, kalau saran saya sih ya udah fokus aja ke pasien umum gitu loh. Fenomenanya teman-teman saya lihat masyarakat yang punya BPJS itu kalau berobat justru mereka pakai umum. Kalau berobat di klinik ya, ke klinik, ke dokter praktek, tetapi mereka rela berbayar lebih untuk mendapatkan fasilitas, mendapatkan obat yang bagus. Tetapi begitu dia mau rawat inap, mereka pakai BPJS. Atau mereka kerjasama punya asuransi lain yang memang bisa di merger, di bridging dengan BPJS, jadi biayanya lebih murah. Fenomenanya saya lihat seperti itu teman-teman. Jadi masyarakat pun sudah pandai, mereka nggak mau ngantri, nggak mau pengen dapatkan fasilitas lebih, tetapi begitu dirawat mereka nggak mau bayar mahal, makanya mereka pakai BPJS. Orang kaya aja pasang ring segala macam pakai BPJS kok. Nah itu fenomenanya sekarang teman-teman. Jadi ya kalau saran saya teman-teman buatlah unique selling proposition, apa yang menjadi keunikan daya jualnya teman-teman apa di kliniknya, di tempat prakteknya, daya jualnya apa sih yang menjadi dituju dari pasien ya. Jadi baik itu layanannya, baik itu dokternya, branding dokternya, baik itu fasilitasnya, apa yang menjadi keunikan dari layanan teman-teman, kalau itu sudah approve, dia pasien pasti datang, gitu ya. Jadi jangan hanya marketingnya aja, marketing teman-teman pakai ads di jual pakai untuk, tapi ternyata pasien datang kecewa, pelayanannya nggak sesuai dengan janjinya, nggak balik lagi. Itu teman-teman. Dokter Baros, makasih sudah sharing-sharing, dok. Dokter Chris, gimana Siap, kabarnya, dok? dokter. Sama-sama, dok. Sehat, Dokter Yusuf. Apa kabarnya, Dokter Yusuf? Gimana, ada yang mau di-sharingkan, dok? Kalau saya sih pandangannya sedikit berbeda ya. Gimana, dok? Karena kalau menurut pandangan saya ya, dari pengalaman praktek itu justru pasien umum itu jumlahnya makin nurun dong. Ya, Dan penelitian-penelitian di beberapa artikel-artikel ilmiah itu memang ada penurunan tendensi pasien umum itu menurun 50-60%. oke, Dan itu betul, dok. terjadi di mana-mana dan saya rasakan sendiri Ya, dong. Dan walaupun memang iya ada beberapa pasien yang rela bayar umum, tapi kan nggak seberapa. Ini contoh kasus di Cianjur ya, ada rumah sakit mewah nih, buka di Cianjur. Tapi mau pandangan saya kalau nggak kerjasama dengan BPJS, ya mungkin dia betul. akan kehilangan marketnya juga akan kolaps. Jadi menurut saya sih BPJS karena ini di apa ya disokong dengan undang-undang, saya pikir tidak akan pernah bisa bangkrut karena undang-undang itu menyatakan bahwa harus tercapai UHC ya. Dan itu bukan target Indonesia aja dok, itu target SDG kan, target global. Nah ini mungkin yang arahnya ke sana dan mungkin nanti kalau dilihat dari perkembangan puskesmas sekarang lebih menitik beratkan kepada screening saya lihat saat Betul. ini. Ya mungkin saya nggak tahu ini terkait apakah ada konspirasi di balik semua itu atau tidak. Saya tidak berani berpolemik di sini. Tapi ya nampaknya nanti lebih ke arah data ya. Ya, betul, Saya dok. tidak tahu apakah
pemerintah sudah mempunyai teknologi atau belum, tapi dengan screening dan lain sebagainya itu ya sedikit banyak nanti pemerintah punya udah koleksi data kan Ya, terkait kesehatan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya untuk saat ini mungkin yang paling perlu kita lihat itu perlu kita antisipasi ke depannya memang political will dari pemerintahan yang sekarang ya. Kita lihat dulu. Kalau saya sendiri sih belum melihat ada seperti apa ya. Saya mungkin perlu berdiskusi dengan Dr. Yusuf, dengan Dr. Rahman terkait antisipasi politik ke depannya. Karena kalau saya secara pribadi agak sedikit berbeda pandangannya. BPJS menurut saya masih tetap kuat posisinya untuk beberapa tahun ke depan ini. Walaupun mungkin berdarah-darah secara finansial, saya nggak tahu apakah masalah keuangannya ya atau sendiri keuangannya atau gimana, atau masalah apa ya saya tidak bisa berpendapat di sini karena tidak ditunjang oleh data. Mungkin saya minta saran ke Dokter Yusuf aja nih untuk banyak nih yang mau mulai-mulai praktek pribadi sendiri ya, atau mulai buka klinik sendiri. Tapi kita melihat beberapa kasus di Cianjur ya, untuk klinik-klinik yang baru buka itu struggle-nya luar biasa dok. Saya melihat itu tuh. Bahkan ada beberapa klinik yang baru beberapa bulan buka, itu akhirnya harus tutup ya. Walaupun kita lihat pasar BPJS itu banyak ya, tapi saya nggak tahu tuh gimana caranya bisa survive. Di satu sisi kita memang pasien BPJS itu banyak, tapi untuk mendapatkan market pasar BPJS itu nggak semudah yang kita pikirkan. Jadi tantangannya ada dua, mendapatkan market pasar BPJS untuk klinik Pratama itu tantangannya berat. Di satu sisi tantangan berat lainnya adalah untuk pasien umum yang kecenderungannya menurun. Nah itu dok, gimana kita memposisikan seperti yang dokter bilang harus ada unique selling point benar ya. Tapi kan marketnya itu jadi jauh lebih dikit gitu dok. Nah ini saya perlu kita diskusikan bersama nih langkah-langkah apa di 2025 karena menarik sekali ya untuk melihat semua ini. Dari kacamata dokter Yusuf, seperti apa dok? Kita mau masukkannya nih dok. makasih Dok Kris. Ini saya harapkan dari tadi Dok Kris masuk nih, jadi agak rame kita. Betul Dok, jadi kalau Cianjur ini kan memang tier 3 lah, tier 3, jadi tergantung dari kalau kita mau buat ini Dokter Baros juga sharing juga buat teman-teman yang mau buka klinik. Kalau mau buka klinik itu memang kita harus membuat studi layakan, namanya feasibility study. Jadi contoh ya tadi ya, marketnya mulai dari data customer-nya, data marketnya, mana memang daerah tersebut daerah tumbuh atau enggak, daerah yang memang bisa dirangkul nggak marketnya. Kalau memang kayak tempat dokter Kris nih, klinik Cagak nih, ataupun di daerah Ciranjang, saya lihat ini marketnya tumbuh di situ. Sebetulnya sangat-sangat potensial untuk memang kita, tapi ya uh, kita lihat datanya, mulai tadi yang dokter Barus juga share udah bagus tuh dok. Rata-rata pendapatannya berapa sih di situ, masyarakatnya apa seperti itu. Kalau memang Cianjur memang rata-rata menengah ke bawah, jadi memang cocok dengan BPJS dok. Betul dok Tris tadi. Cuma kalau orang-orang di daerah kota itu memang saya lihat fenomenanya sudah seperti ya itu, dia punya punya BPJS, dibayarkan dengan BPJS, tetapi memang dia menggunakan umum. Kalau ini fenomena yang ada di klinik keluarga ya dok Chris ya. Jadi rata-rata mereka karena banyak pegawai-pegawai hotel, banyak mereka punya BPJS tapi kadang-kadang berobat umum karena mereka nggak mau ngantri, pengen dapat obat yang lebih bagus segala macam. Tapi ya memang untuk tergantung wilayah dok ya, tergantung wilayahnya tempat kita mau bikin kliniknya, makanya dibutuhkan studi kelayakan, dibutuhkan mulai dari data-data di tempatnya dia mau bikin itu seperti apa, tumbuh atau enggak, berkembang atau enggak, terus masih kalau kemarin dokter Rahman sharing masih hijau enggak, dari kalau misalkan kita mau bikin BPJS nih, klinik BPJS, tempat praktek kerja sama dengan BPJS masih hijau enggak daerahnya. Jadi itu kita perlu cari data dok ya, cari data. Nah, terkait unique selling proposition, intinya gini dok, intinya kita kalau mau buat klinik, pertama ya harus apakah apa yang menjadi daya tarik. Kalau contoh ya, contoh misalkan klinik kita mau klinik BPJS, rata-rata yang masyarakat, contoh yang di masyarakat di daerah Ciranjang rata-rata
pekerja, misalkan pekerja pabrik misalkan, apa yang mereka inginkan. Nah, pertama adalah kita bisa ngobrol dengan pasien, dengan customer kita, wilayah yang kita akan sasar. Ngobrol, pengennya gimana, kebutuhannya apa, keinginannya apa, yang mereka cari kliniknya seperti apa sih gitu loh, dok. Pengen kalau berobat di mana aja. Jadi kalau di mana aja tuh kita bisa cari kompetitor, kita mapping mapping kompetitor, dok. Berobatnya di mana aja selain di sini kemana? Apa yang mereka harapkan kalau berobat itu seperti apa? Yang mereka inginkan seperti apa? Yang mereka butuhkan bagaimana sih? Jadi setelah itu dapatkan, dokter buat apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dari customer tersebut. Dan kedua ya kita bisa merasakan apa yang dirasakan. Contoh, dokter praktek rata-rata nih dok ya, rata-rata buka pelangnya yang dulu pernah teman-teman share juga, buka pelangnya jam 7, jam 8, tapi dokternya jam 7 misalkan ya, dokter datangnya jam 9. Nah, itu kan secara experience berarti bad, nggak bagus. Apalagi sekarang teman-teman butuh, customer ini butuh layanan yang personal, yang memang kita harus gali sih kebutuhan yang tadi saya sampaikan ya, kebutuhannya apa, lebih dekat dengan mereka, kebutuhannya, pengalamannya mereka. Jadi experience pengalaman pasien itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kesan pertama mereka datang, ada dua dok, yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah sistem touch point. Sistem touch point itu tempatnya, misalkan ya. Contoh tempatnya enak, ruang tunggunya enak, nyaman. Misalkan ada AC-nya, ada TV-nya, ada disediain kopi misalkan ya, ada wifi gratis. Itu sistem touch point. Ada pendaftaran online, jadi orang datang langsung dilayani, nggak perlu nunggu lama. Kalaupun nunggu, tempat nunggunya nyaman. Kayak ibarat dokter di kafe, nongkrong di kafe, mau berlama-lama dengan browsing. Jadi kebutuhannya mereka apa sih kalau nunggu, pengennya gimana sih? Nah, itu sistem touch point, dok. Untuk menggali pengalaman pasiennya. Yang kedua, human touch point. Human touch point itu ya dari dokternya ya, dari orang dokter-dokternya, komunikatif apa enggak, dari mulai pendaftaran, ke dokter, ke kasir, ke tempat obat. Itu memang dibutuhkan human touch point, sentuhan bagaimana dia diperlakukan si customer ini. Nah, makanya itu kemarin saya pernah share bahwa ada irisan antara tim kita, human kita, baik itu dokter, perawat, bidan, pendaftaran, security, tukang parkir, itu dengan layanan kita, dok. Kalau tim kitanya nggak engage, dokter-dokternya nggak engage sama kita, sama klinik, gimana dia akan all out dengan layanan ke pasien. Kalau tim kitanya nggak senang, nggak bahagia, bagaimana dia membahagiakan pasien kita? Itu dok. Jadi memang hal itunya yang kadang-kadang teman nggak perhatikan. Jadi memang bersentuhan antara engagement tim kita dengan bagaimana kita ke pasien, customer experience-nya, pasien experience-nya. Jadi bukan hanya tempatnya, lingkungannya, sistemnya, tetapi human touch point-nya tetap harus ada. Kemudian ya tadi cepatnya ya, mereka nggak mau nunggu lama, pengen dilayani, tetapi tetap harus ada komunikasi. Nah, di era-era BPJS ini kan agak susah dong. Saya aja di klinik keluarga saja, masalah saya masih terkait masalah antrian waktu tunggu. Nah, itu yang agak repot di kita. Jadi walaupun sudah ada pendaftaran online, sudah ada wifi, sudah ada tempat tunggu yang nyaman, ada playground, tetapi tetap orang pengen dilayani cepat. Tapi mereka pengen pakai BPJS. Contoh sekarang, kita ada layanan gigi. Sedangkan waktu antri gigi itu udah ada daftaran online, tapi waktu antri giginya sampai 10 hari. Nah, ini jadi ajang komplain. Nah, ini harus kita perhatikan ya, dok ya. Dalam artian, walaupun kita sudah punya telemedicine, sudah punya pendaftaran online, sudah ada rekam medis elektronik yang tadi dokter Chris sampaikan, ada penggunaan data. Ini harus kita, dari data yang ada di kita ini, kita manfaatkan. Rata-rata, kalau orang bilang bayar persona ya, rata-rata yang berobat di kita ini apa sih? Yang berobat di klinik kita, apakah laki-laki atau perempuan, umur berapa,
mereka berobatnya apa. Dari situ nanti kita bisa tahu buyer persona di tempat. Nah, setelah tahu buyer personanya, baru kita konten kita ataupun edukasi kita bikin apa namanya edukasi, bikin sharing-sharing ke customer, bikin membuat pengetahuan itu ke customer itu ya sesuai dengan buyer personanya. Contoh, ini yang berobat kita ini banyak kan perempuan, ibu-ibu muda. Ya kita sharing terkait parenting, bisa bagaimana mengolah anak, bagaimana kita sesuai apa yang menjadi kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya mereka, dok. Itu kemudian ya kalau kalau perlu kita ya buat apa ya, kalau sudah dapat buyer persona ya bisa kita kerjasama dengan dokter spesialis misalkan ya. Tapi kalau klinik Pratama kayaknya agak susah. Kalau perlu ya kerjasama, kita datang. Sedangkan dokter spesialis pun di Cianjur, bukan hanya di seluruh Kemenkes aja, Menteri Kesehatan ini susah cari dokter spesialis ya. Nah, ya bisa aja kita sharing-sharing ataupun kerjasama kolaborasi dengan teman-teman dokter lain untuk lebih mengembangkan ya. Contoh dengan adanya dari keinginan pasien itu, contoh pengen home care kah, atau ada layanan USG, atau ada diversifikasi layanan untuk lebih meningkatkan di layanan di tempat kita. Itu dok, mungkin sekedar sharingnya ya, kuncinya ya memang kita harus survei ya dok ya, untuk mengetahui layanan kita itu apa sih yang dibutuhkan oleh pasien-pasien, customer kita, kemudian ya layanan apa yang menjadi daya tarik. Misalkan contoh butuh USG atau butuh layanan gigi. Nah, dari situ kita bisa buat layanan-layanan di klinik kita, di tempat praktek kita. Intinya sebetulnya ngobrol ya, Dok. Ngobrol dengan customer kita atau calon customer kita. Baru dari konten-kontennya, dari marketingnya disesuaikan dengan memang buyer persona atau layanan di kliniknya. Itu, Dok. Ya mungkin sedikit share aja Dokter Yusuf. Saya tuh udah sejak pertemuan dengan Dokter Yusuf ya coba lakukan seperti saran dokter, dan di Tuhan ada perubahan ya, walaupun belum signifikan, tapi memang yang saya rasakan pemanfaatan data itu memang harus kita gunakan. Jadi saya kemarin mencoba menggunakan data demografis dari BPS dulu ya, misalkan untuk Ya, demografi yang Karangtengah misalkan. Saya baru baru ngeh tuh. Ternyata kita sekarang tuh bisa menggunakan data demografis dengan mudah. Kita pakai AI misalnya Gemini atau apa, kita betul. mempermudah untuk melihat data demografis. Atau untuk Karangtengah itu ternyata setelah dikaji bahwa 97% itu adalah menengah ke bawah dan mereka loyal tapi nggak Ya, mudah untuk jadi loyal. Dalam artian berarti dan sensitif harga, kemudian berada dalam sebagian besar itu adalah penduduk usia reproduktif ya, dari 20 sampai 35. Nah, itu mungkin dari situ kita bisa mengembangkan layanan apa. Nah, ya. baru terpikir ternyata data yang ada selama ini kan ternyata kita sia-siakan begitu aja gitu. Padahal itu ada gitu yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau saya secara pribadi, sekarang saya mulai menggunakan data BPS Cianjur Dok, untuk melihat Betul. seperti apa petanya. Karena kalau saya hanya melihat data dari Google Map, saya nggak bisa dapat data apa-apa. Tapi dari data BPS, itu kita bisa dapat data, Dok. Itu yang Betul, Dok. pertama. Ya, saya struggle itu yang sekarang ini, yang saya struggle selama setahun ini naikin pasien BPJS itu, aduh, setengah mati nih. Satu sisi itu. Satu sisi lagi, aduh ini naikin pasien umum, kayaknya stuck banget. Apa sih yang, kayak saya sempat berpikir, gimana caranya ningkatin pendapatan kapitasi dan non kapitasi juga pasien umum itu dok. Itu jadi struggle buat kita. Kita aja mungkin yang kliniknya, saya bersyukur karena sudah bekerja sama BPJS sudah kurang lebih 7 tahun ya, walaupun karena selama ini nggak saya kelola dengan baik, akhirnya perkembangannya ya gitu-gitu aja. Dan yang sekarang saja udah mulai dikelola itu apa, kerja keras atau effortnya tuh luar biasa. Mungkin Bu Yuli juga bisa tahu, ada di sini Bu Yuli, saya lihat tuh itunya bisa bisa melihat bagaimana kondisi yang sedang pergumulan yang kami alami, dan memang itu perlu perjuangan ya dokter. Jadi akhirnya kan kita mulai berpikir apa sih yang bisa kira-kira bisa cepat naikin kapitasi, atau apa sih yang bisa di obok-obok di sini, karena ini kalau kita bermain dengan BPJS itu agak-agak riski ya. Di satu sisi pasien BPJS itu banyak dan kita pengen dapat istilahnya apa,
iur kos lah, walaupun kita nggak bisa kos iur kan sebenarnya, tapi satu-satunya jalan untuk bisa nambahin pendapatan itu kan dari kos iur tadi, yang misalkan layanan yang tidak, yang agak-agak punten abu-abu ya, contoh untuk apa dan sebagainya lah, kita semua tahu lah itu ya. Nah itu dok, jadi ini apa, di era BPJS ini tantangannya agak berbeda dengan mungkin 6 atau 5 tahun yang lalu ya, yang saya alami ya. Karena saya mulai dari praktek pribadi biasa sampai buka klinik dan bekerja sama BPJS, wah ini beda banget dok. Mungkin itu sedikit pengalaman ya. Makanya saya mungkin banyak share di grup tuh bukan apa-apa. Saya share kepahitan-kepahitan atau kegagalan-kegagalan yang saya alami supaya tidak dialami oleh ya, teman-teman. pemula-pemula yang baru ya. Apa, saya mungkin perlu banyak belajar dari Dr. Yusuf terkait pengembangannya gimana sih caranya listing. Saya masih masih PR dok. Nanti kapan-kapan saya silaturahmi lagi ke tempat dokter deh. Ayo Share. dok. Ya. Ya, makasih dok Kris. Memang memang itu tantangannya dok ya. Tantangan kita terkait bagaimana sih meningkatkan kapitasi, bagaimana meningkatkan kunjungan pasien umum. Ya kuncinya tadi dok, betul dokter terkait data tadi ya, data yang bisa kita manfaatkan. Sebetulnya dok, sebetulnya nggak usah yang kalau dokter udah buka layanan, apalagi sudah punya rekam medis elektronik. Nah, data yang ada di rekam medis elektronik atau data yang pasien-pasien yang datang ke tempat dokter itu yang dimanfaatkan. Yang tadi ya, banyak pasien yang usia 20-35 tahun, wanita. Nah, dari situ aja kita bisa tahu bahwa market kita itu satu ya, kita harus pikirkan apa sih keinginan dari mereka, keinginan dari pasien-pasien kita terkait layanan di klinik. Yang tadi saya ulang lagi dok, dokter harus banyak ngobrol dengan pasien. Ya memang harus nungguin dok. Nah masalahnya teman-teman yang terutama yang di puskesmas, yang di rumah sakit atau memang teman-teman harus fokus kuncinya, harus fokus untuk mengembangkan kliniknya, mengembangkan praktek dokternya gitu loh. Ya memang harus fokus, harus nungguin. Jadi ya tadi ngobrol dengan pasiennya. Nah permasalahannya waktunya karena dikejar waktu, dikejar antrian, kita juga praktek juga. Jadi kita nggak bisa menggali nih customer interview-nya kurang digali. Yang tadi saya sampaikan keinginannya apa, kebutuhannya apa. Nah, yang tadi ya, apa sih kira-kira kebutuhan antara contoh wanita usia 20 sampai 30 tahun kebutuhannya apa? Yang menjadi persoalan mereka, pain-nya apa mereka? Kalau mereka pengennya berobat ke rumah sakit, pengennya apa? Atau ke klinik kita, pengennya apa? Kenapa kita menjadi dituju? Setelah itu ya kita buat konten-konten dok, buat konten ataupun kita turun. Saran saya sih menaikkan personal brandingnya kita sebagai dokter ataupun klinik kita dengan ya turun ke masyarakat, bisa penyuluhan offline ataupun penyuluhan online juga, tergantung kebutuhannya mereka. Mereka mainnya di mana? Contoh media sosialnya apa? Contoh usia gitu TikTok misalkan atau di Instagram misalkan. Ya udah buat konten, bikin edukasi terkait permasalahannya mereka. Kemudian ya sesuaikan dengan edukasinya. Kalau perlu ya dokter bisa kolaborasi dengan influencer misalkan ya, yang mereka percaya atau dengan tokoh masyarakat, contoh dengan ajengan atau apa kita gandeng, kita bikin penyuluhan di daerah. Misalkan kalau makan marketnya ternyata banyak pabrik ya kalau perlu ya datang ke pabrik, kita bikin penyuluhan bersama dengan pabrik tersebut, bikin penyuluhan uh, apa yang bisa kita bantu, apa yang menjadi persoalannya dari pabrik itu ya kita bikin biar untuk mengenalkan kita, mengenalkan klinik kita, dok. Nah, yang paling penting dok, yang paling penting adalah gini, kuncinya di layanan. Dah, itu aja. Bagaimana kita memberikan pengalaman, experience customer kita, pasien kita, terkait klinik kita, ataupun tempat praktek kita. Kuncinya itu di personal tadi ya, baik itu pengennya gimana mereka di tempat klinik, kalau mereka berobat pengennya seperti apa, mungkin aja mereka butuh wifi yang kencang misalkan ya, atau tempat kopi gratis, bisa ada snack misalkan ya, atau mereka bawa anak-anak, anak kecil pengen tempat main, di ada playgroundnya, jadi mereka nyaman, nggak pengen buru-buru pulang. Atau misalkan kayak saya kemarin sharing,
saya buka layanan USG, eh, begitu saya interview pasien-pasien USG saya, kenapa berobat ke sini Bu, USG di tempat di sini di klinik keluarga, kenapa nggak ke dokter spesialis? Kompetitor saya dokter spesialis dok. Ternyata mereka pengennya pagi, sedangkan dokter spesialis dengan waktu yang nggak pasti karena mereka mungkin di rumah sakit dan ada operasi lain sebagainya, dan mereka sampai malam, kadang-kadang pasien nunggu sampai malam, pulang malam. Nah, dengan saya buka layanan pagi, ini menjadi salah satu unique selling proposition-nya saya. Saya buka pagi, saya komunikasinya lebih intens dengan mereka nanya aja, saya jawab, saya jelaskan lebih detail, dibandingkan dengan dokter spesialis yang karena pasiennya ngantri, ditunggu operasi, buru-buru. Nah, itu salah satu contoh ya dok ya, contoh uh, dahsyatnya kita customer interview, ngobrol dengan pasien, keinginannya mereka. Yang tadi, bisa dengan touch point-nya apa. Yang tadi kan human touch point ya, pengennya pasien kita dapat dapat ngobrol dengan kita, dapat informasi, dapat edukasi, kekhawatiran mereka terkait lahiran yang sungsang misalkan, ke anak pertama. Nah, itu yang kita manfaatkan dok. Kita ngobrol itu. Jadi mereka lebih tenang, lebih trust. Akhirnya muncul trust ke kita. Jadi, atau sistem touch point itu ya tempatnya ya, lingkungannya nyaman, tempatnya nyaman, mungkin tempat duduknya sofa, bisa bisa apa namanya, bisa ngobrol gitu dok. Yang kedua ya, dokter bisa bisa kelola masyarakat ya, misalkan dokter ada prolanis misalkan ya, kelola prolanis itu, komunitas itu dikelola dok, ekosistem yang di prolanis itu kelola, misalkan dokter kerjasama dengan prolanis ya, itu salah satu cara untuk, kalau di puskesmas posyandu ya, dulu saya pun diajarin oleh dokter senior saya, dokter Asrul, dok, dok turun ke posyandu gitu loh, turun ke, kalau puskesmas karena punya wilayah ya itu. Nah, kita kan punya prolanis nih, coba dibina itu prolanis itu, dikelola. Nah, itu bisa menjadi marketer kita, menjadi yang akan ngomong terkait layanan di kita. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, kuncinya teman-teman, kuncinya adalah kebalik lagi ke layanan. Bagaimana kita menyentuh. Ya sama lah dokter, kalau dokter main nongkrong di kafe, nongkrong di restoran atau di hotel, kan kenapa pengen balik lagi, karena tempatnya nyaman, sistem touch point ataupun layanannya lebih memudahkan, atau human touch point, dia ramahnya, bukan hanya makanannya enak, udah pasti makanannya enak, tetapi keramah tamahannya, layanannya, servisnya cepat segala macam, makanannya nggak nunggu lama gitu loh. Apa yang di menu tersajikan itu yang kita minta memang ada. Yang kadang-kadang kita tanya menu ini ternyata nggak ada, kosong, stoknya nggak ada. Nah, janji apa yang kita sampaikan, yang ditampilkan di layanan kita, di klinik kita, itu harus kita penuhi ke pasien itu. Itu dok Chris. Ya dok, izin dok, ini kan nih ada sang sponsor di background dok ya. Sponsor, ini sedikit masukan aja dok untuk medisi dok. Gimana kalau bisa dioptimasi gitu medisi itu untuk kita sebagai owner tuh bisa ngambil keputusan dari big data dari medisi gitu dok. Jadi kan sekarang bisa bisa memanfaatkan data karena kita pun kan ada data di situ tapi kita bingung ngolahnya pakai apa. Apalagi saya yang gaptek, saya malah diajarin sama anak saya cara pakai Excel dan sebagainya walaupun saya masih belum terlalu ngerti. Jadi kalau bisa medisi bisa mengakomodir itu why not gitu dok. Ya, Data-data yang menurut dokter yang bisa kita sebagai owner itu bisa apa ya mengambil keputusan dari data tersebut dokter. dokter, saya bukan jualan medisi dok. Nah, ini sponsor aja, ya kan? Ini sponsor, jadi dokter bisa bisa ngobrol dengan provider medisinya, owner medisinya, untuk bisa nggak saya dapatkan data-data untuk, sebetulnya kalau nggak mungkin karena kita kurang mendalami dok ya, karena masalah bisa kita ngeprint tuh data Excel segala macam, kita bikin sistem sendiri, kita bikin di Excel kan bisa itu shortcut mana pasien-pasien kita. Nah, itu dari itu bisa bisa dioptimasi sih dok, bisa diambil data-datanya gitu dok. Kalau pakai Excel kan lama, dok. Milah-milahnya, filter-filternya itu kan butuh waktu, dok. Ya, Tapi kalau bisa otomatis, why not, gitu, dok. Itu siap untuk dok. masalah big data ya. Terus tadi saya tertarik mengenai sumber daya manusia dan sistem dan human touch point kan itu butuh cost, dok. Contoh, saya nih nggak bisa nambah-nambah nih karyawan karena kalau nambah nih jadi cost.
Sementara kita harus bagusin nih. Ya, makanya saya harus mikir. Kemarin saya sempat dapat insight kalau kita mau berani hire satu tenaga, dia harus bisa menghasilkan minimal dari tenaga itu 2 kali dari gajinya gitu. Betul. Nah, ini Contoh ini kecil dok ya. ini ya gimana dok? Contoh kecil. Contoh kecil dok. Kita memang mendatangkan cost. Contoh ya, untuk kita membuat playground. Contoh, ternyata pasien-pasien kita ini bawa anak kecil. Cuma khawatir dia meninggalkan anak kecil main segala macam. Biar nggak khawatir anaknya rewel, kita buatkan playground. Oke, Tapi itu thank you. cost itu. Itu Ya, kan ya. cost ya. Buat playground itu cost, tetapi itu menjadi daya tarik justru. Ini sedikit cerita dok ya. Ada kita di klinik keluarga buat playground. Ada pasien-pasien itu dia anak kecil, dia hanya datang ke klinik hanya untuk main, hanya untuk main aja gitu, nggak berobat. Tetapi itu kan menjadi engage ke kita dok. Dia akan akhirnya bercerita ke orang-orang. Nah itu kan sebetulnya cost tapi mendatangkan satu itu. Kalau penambahan SDM, contoh ya dok, dokter contoh ada customer service ya dok, punya customer service atau punya Instagram, orang nanya di customer service atau WA ya, nanya ke WA atau telepon atau nanya ke Instagram, ke DM segala macam. Tetapi nggak ada yang jawab, lari nggak pastinya dok? Lari Tanya, lah. iya kan? Dok, ada nggak USG, jam berapa layanan USG-nya, apa segala macam, nggak dijawab. Dia akan cari ke yang lain, yang responnya lebih cepat. Gitu dok, responnya lebih cepat. Makanya itu memang harus pakai analisa dok ya. Kita mendatangkan cost, makanya kuncinya teman-teman, satu, kalau saran saya, kadang-kadang teman-teman ini, mohon maaf ya, mohon maaf di teman-teman punya tim, punya karyawan, punya dokter, punya orang pendaftaran, tetapi tidak punya job desk yang jelas. Dalam artian job desk-nya jelas dok, tetapi nggak punya target, nggak punya apa sih kerjaan saya, target saya apa sih gitu loh. Nggak ditantang dok. Contoh, orang dokter punya orang apa namanya pendaftaran ya, pendaftaran, tetapi job dia hanya layani aja, tetapi mukanya cemberut, jutek segala macam. Ya, ya memang harus dibuatkan namanya KPI dok. Dia harus dibuatkan targetnya dia apa. Sasaran kalau kamu kerjanya, contoh orang konten, dokter punya orang media sosial konten ya, atau orang CS ya, targetnya harus jawab itu, harus respon time-nya harus paling nggak dalam 10 menit harus dijawab, ada yang nge-DM 10 menit harus dijawab. Nah itu salah satu target sasaran KPI. Nah dok, itu salah satunya dokter membuat. Jadi mohon maaf dok, teman-teman kadang-kadang membuat visi, membuat misi, membuat, tetapi tidak direlatekan dengan, contoh dokter 2025 ini saya membuat target misi gini, membuat layanan naik, pendapatan sekian segala macam, tetapi tidak di breakdown menjadi targetnya teman-teman di layanan. Nah, target-target ini harus harus sesuai. Ini contohnya gini dok, dokter punya pohon, punya kelapa yang harus dipanen gitu loh. Saya pengen dokter punya ada monyet, ada ikan, ada kambing contoh ya. Timnya dokter itu ada naik pohon, targetnya ada 10 buah tiap hari turun. Tetapi yang disuruh naik kambing, ya nggak akan bisa dok. Dokter punya misinya naik pohon, tetapi yang disuruh naik ya, jadi belum waktunya dokter untuk, ya tadi ya, dokter melihatnya, mohon maaf dok, kan dokter melihatnya pengennya seperti klinik keluarga dok, dengan karyawannya, dengan jumlah, ya disesuaikan. Yang tadi, dokter udah butuh orang media sosial, tetapi ataupun nggak dikelola, butuh orang mengeluarkan, tetapi nggak dikasih job, nggak dikasih target, tugasnya apa, keberhasilan dia apa, pengen dibuat targetnya, KPI-nya seperti apa, sasarannya nggak jelas. Jadi nggak, dia asal kerja, datang kerja pulang, datang kerja pulang, tapi nggak ada uh, pengennya dia apa, terus tantangannya apa gitu loh dok. Gitu dok, dok Chris. Ini juga ada yang nanya juga ya, teman-teman dari dokter Reza kalau nggak salah ya. Dari Uh, dokter dok.
Ya, Izin bertanya dok, kalau kita minta data dari BPJS itu kita bisa gali melalui AI atau BPS. mengajukan langsung ke BPJS ya dok? Seperti contoh ingin membuka layanan USG dengan melihat jumlah studi kasus persalinan di suatu daerah. Tadi udah diskusi sama dokter Chris tadi, dokter bisa tanya BPS ataupun searching aja di Google, contoh atau lewat eh, apa namanya AI. Dokter Chris mungkin bisa sharing caranya mungkin dok lebih detailnya. Jadi nanti kita ambil data dari BPS Go ID ya, misalkan BPS kabupaten apa gitu, diambil nanti diunduh datanya. Kemudian data tadi nanti kita masukkan misalnya dalam bentuk PDF, kita masukkan ke dalam AI, misalkan terserah mau ChatGPT, mau Gemini. Nah, sekarang tuh permasalahannya di AI itu sekarang tuh nggak bisa ngunduh file ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau dulu masih bisa tuh unduh file dengan berapa megabyte, itu dia nanti dianalisa lakukan. Tinggal nanti kita berikan perintah, contoh kan buatkan saya data demografi pasien di Kecamatan Karangtengah berdasarkan data yang file yang saya unggah ini. Nanti dia bikin tuh analisanya. Dan itu sangat membantu. Mungkin bisa dipakai buat teman-teman sekalian di lapangan tuh. Saya lakukan seperti itu. Tapi saya nggak tahu untuk yang sekarang ini saya lihat kalau kita buat prom yang sama terus kita unggah file, saya nggak bisa ada. Mungkin ada keterbatasan atau apapun ada. Ya tahu sendiri kan kalau dulu gampang, sekarang nggak gampang karena ada layanan berbayar gitu. Nah untuk kalau dulu, jadi sekarang tuh harus kayak di copy paste, masukkan ke dalam chatnya, dalam teks, nanti dia lakukan analisa. Gampang, banyak kok di YouTube itunya Pak untuk bikin Ya, prom-prom gitu. ya, makasih Dok Chris. Ini udah dijawab juga sama Dokter Baros ya terkait ini ya. Yang lain teman-teman, ada yang mau share? Dokter Chris mungkin kita diskusi bareng-bareng aja di sini. Jadi teman-teman buat yang punya klinik ataupun yang tempat kita punya tim ya, punya target sasaran untuk 2025 ini, saran saya punya misi, punya visi, itu di breakdown teman-teman ya, dibuat targetnya. Jadi kalau teman-teman masih melakukan hal yang sama, bukan tidak ada hal yang lain, ya pasti akan mendapatnya yang sama. Jangan berharap teman-teman akan, contoh, teman-teman pengen punya target pendapatannya, sekarang pendapatannya 100 juta misalkan, pengen pendapatannya 1 M, tetapi masih melakukan hal yang sama, tidak ada perubahan, ya nggak akan. Jadi ya harus bertarget bagaimana mendapatkan 1 M, dilihat dari kondisi kita ya, dari kondisi tim tadi ya saya sampaikan bahwa kita timnya punya punya ya pengen manjat pohon, mendapatkan kelapa, tetapi yang kita rekrut adalah ada kambing, ada kuda, ada ikan, yang nggak bisa manjat pohon, ya nggak bisa teman-teman. Jadi kita lihat kondisi tim kita, kemudian ya dibuatkan target teman-teman, dibuatkan KPI-nya, indikator kerja utamanya apalah, dibuatkan, dilihat dari di data balance scorecard apa segala macam, kemudian di breakdown dan di breakdown lagi ke KPI-nya tim kita, dibuat target tim kita seperti apa. Jadi kayak Dokter Chris punya tim, timnya di klinik Cagak, ya kerjaannya apa, KPI-nya apa, dibuat targetnya. Kalau enggak ya mereka nggak punya apa yang harus ditembak, apa yang harus disasar untuk tahun depan gitu. Ya jadi nggak, ya begitu-begitu aja dok, nggak ada perubahan. Untuk kalau kita melakukan hal yang sama nggak akan ada perubahan di hasil. Inputnya kita membuat input mengharapkan output yang berbeda, nggak bisa kalau inputnya masih yang sama. Itu ya dok Chris. Nah itu ilmu HR ini yang saya belum punya dok. Ini Dok, PR saya nih dok. Ini kan nggak semudah seperti yang dokter sampaikan. Bikin KPI itu ada ilmunya. Dan itu adalah pelatihannya juga cukup lama ya. Jadi mungkin nanti kapan-kapan bisa. Ini yang paling menurut saya ya. Kalau dari beberapa itu memang people yang selalu dokter sampaikan tuh yang utama ya tuh people. Kemudian proses, baru nanti itu cuan. Kalau saya dulu terbalik, cuan dulu. Padahal kan dokter sering bilang people dulu, baru prosesnya, baru cuan. ya 80% dok, 80% permasalahan itu di tim ya, di SDM ya. 80% baru sistem yang tadi bilang dok, proses tadi. Sedangkan kita sebagai owner, sebagai yang punya bisnis, pengennya ya finance dulu. Makanya nanti insya Allah kita akan buat dok, tapi tergantung teman-teman ya, kita akan buat workshop ya, bagaimana membuat KPI, bagaimana membuat balance scorecard di Januari mungkin.
Nanti saya pengen tahu sih, takutnya kita buat-buat aja. Saya sebetulnya memfasilitasi Dokter Maulana ini sebetulnya, Dokter Maulana entah hadir atau enggak, memfasilitasi untuk ya pengen ada membuat KPI, balance scorecard. Nanti kita akan buat Dok untuk ini. Jadi teman-teman bisa gabung di Januari insya Allah Dok. Jadi untuk menatap 2025 seperti apa di awal tahun kita akan buat ini untuk ke timnya juga. Itu. Dok, Nah, ada dari Dokter Assalamualaikum. Maulana nih, Dok. Waalaikumsalam, Dokter Dokter Muklis. Muksin, ayo. Dokter Muksin. Gimana Iya, Dok? iya. Ini udah lama saya nggak ikutan. Ini mungkin kan kita yang tidak pernah ada tuh kolaborasi antar klinik ya, antar dokter gitu ya. Nah, apakah memungkinkan gitu di Cianjur itu? Contohnya gini, Dok. Contohnya saya lihat kan ronsen aja, Dok, ronsen. Ronsen itu memang persyaratannya sangat susah. Sangat susah, Dok, karena harus ada dokter spesialis radiologi. Nah, kalau kita bisa berkolaborasi, misalnya saya bisa mengurus tuh masalah ronsen dari A sampai Z. Contohnya misalnya saya bisa bikin bis ronsen gitu, Dok. Nah, nanti ini hanya salah satu contoh aja, Dok, kolaborasi itu. Misalnya nanti saya berkolaborasi dengan beberapa klinik misalnya. Misalnya supaya ke kliniknya aman. Terus pasiennya juga ada gitu. Jangan sampai kejadian kayak kemarin ada klinik yang kena sidak ternyata nggak ada berizin jadi repot juga gitu, Dok. Nah, contohnya gini misalnya kita berkolaborasi, contohnya kalau saya sendiri sih berpikirannya di ronsen. Saya misalnya karena vendor saya menawarkan ada apa bis ronsen. Misalnya di klinik A kita melakukan pelayanan ronsen, nanti kita akan servi gitu berapa. Situ pertama ke keamanannya jelas. Yang kedua kemungkinan pasiennya juga jelas, Dok. Sedangkan kita sekarang nih pasang ronsen tapi sembunyi-sembunyi, Dok. Itu kan pasiennya juga nggak jelas, terus resikonya juga tinggi. Terus yang kedua, contohnya home care. Home care itu sebenarnya si klinik Pratama tuh sampai sejauh mana home care itu? Misalnya ternyata home care itu pasiennya dari klinik saya sama klinik dokter Kris misalnya. Ternyata lebih dekat ke klinik dokter Kris. Dan sumber dayanya ada di klinik dokter Kris, tapi si pasiennya itu mintanya ke saya. Kalau kita bisa kerjasama dengan klinik dokter Kris nanti mungkin pelayanan, nah nanti di situ ada servinya di situ, Dok. Dan bisa beberapa layanan yang lain, contohnya hitanan juga, hitanan. Jadi ada beberapa, kalau dari saya sih ada beberapa yang targetnya pasien umum. Kalau kita berkolaborasi dengan kita bikin aturan servinya, itu bahkan bisa sama-sama memajukan. Contohnya kalau ada, contohnya yang saya berpikir tuh hitanan panggilan rumah, itu kan nggak pernah ada, Dok ya. Coba kalau kita bisa ada beberapa klinik itu berkolaborasi, misalnya pasiennya ternyata deket ke klinik Ibnu Sina, tapi dia daftarnya di klinik klinik keluarga, mungkin akan ada pertama kerepotan gitu. Nah, kalau kita bisa berkolaborasi, nggak apa-apa daftarnya klinik keluarga, yang melaksanakan klinik musliman nanti di sana akan ada servi. Dan itu kalau kita bisa berjalan, Dok. Kalau kita bisa berjalan, ya bisa saling mendukung gitu. Seperti Menarik, itu. Dok. Menarik. Ini Seperti itu. bisa aja nanti kita akan kolaborasikan, Dok, terkait ronsen. Ini teman-teman semuanya ini Dokter Muksin ini spesialis radiologi. Saya beberapa kali minta dokter ronsen pun belum disediain sama dokter Chris, dokter Muksin ini. Susah, Dok, susah. Jadi boleh, Dok, nanti kita ya tes market dulu, Dok ya. Boleh secara teman, karena kebutuhan terkait radiologi ini betul, Dok. Boleh ide yang menarik, Dok, terkait ini. Dokter nanti bisa share di Asklin juga. Kalau teman-teman bisa kita kolaborasi.
tes market dulu kebutuhan di klinik-kliniknya. Kalau memang oke, ya kita mainkan aja. Dan bukan hanya ronsen dok, saran saya ada USG juga gitu loh. Jadi Iya. nanti di jadwal klinik mana saja yang agak menarik untuk datengin. Satu, yang kedua yang terkait home care pun sama dok. Rencana pun saya lagi mau buat juga untuk home care ini. Jadi bukan hanya di Cianjur tetapi di klinik-klinik lain yang ini kita akan wadah fasilitasi untuk membuat home care. Jadi memang home care ini memang harus ada klinik yang ada dok ya, dalam artian harus home base-nya tetap harus ada klinik yang berizin atau dokter praktek yang berizin ataupun mantri atau bukan mantri ya, nurse ya yang berizin yang bisa kemana aja. Jadi kita kolaborasikan, kita buatkan tempat ngumpulnya, platformnya, nanti bisa home care kemana aja. Ide yang menarik dok, nanti kita bisa tindak lanjuti dok. Iya, Kita sebenarnya ide ini udah lama banget dok, tapi nggak pernah terrealisasi. nanti kita nggak pernah di breakdown dok. Kita realisasikan bareng di sini sama-sama dok. Ini salah satu fungsi kita membuat mentor klinik ini ya, salah satunya untuk bareng-bareng kolaborasi dok. Saya sangat setuju. Menarik dok. Makasih banyak Dr. Musin atas idenya. Iya, Dr. Maulana, ada yang mau share? Itu sama Teh Bila juga udah di-share teman-teman terkait untuk rencana workshop KPI dan balance scorecard. Teman-teman boleh isi, kita akan sharing-sharing bareng terkait tadi ya yang saya sampaikan. Dr. Maulana, ada yang mau disampaikan dok? Buka open kamera juga nggak apa-apa dok, biar agak kenal nih Dr. Maulana nih, para ini sesepuhnya penguasa Sukabumi. Silakan dok. Izin dok, pakai komputer PC nggak ada kamera. Suaranya nggak kedengeran dok. Halo dok, izin, halo. Ya silakan dok. Izin. Saya setuju dok adain seminar atau workshop tentang balance scorecard, KPI, kemudian execution game kanvas dok diadain. Karena kemudian sistem penggajian karena ngebantu banget untuk ngejar target. Gitu. Terus di Kabupaten Sukabumi juga kekurangan ini dokter radiologi di klinik Amin juga pengen itu ada ronsen, cuman terhalangnya itu ya dokter radiologi karena di Kabupaten Sukabumi itu hanya ada 4. Jadi kalau dokter Musin bisa ngebantu ngadain sih. Nah tuh dok, alhamdulillah tuh dok, udah ada peminat Sukabumi. Agak lumayan jauh juga. Kemarin saya main ke tempat Dokter Maulana agak lumayan jauh juga. Itu lumayan tuh. Tracknya agak di Kelapa Nunggal ya dok ya. Dokter Muksin udah Banyak yang ngantri kayaknya dok ya. Dan untuk ke rumah sakit itu perlu 1 jam. Jadi 5 kecamatan ini berarti 250.000 penduduk di sini. Iya. Karena satu kecamatan kurang lebih 50.000 penduduk. Jadi itu ronsen taruhlah dari 250.000 ambil market 5% atau 10% berapa? Ya, menarik. Dokter Musin, tuh udah ada peminat Sukabumi tuh dok. Bisa kita mainkan. Iya dok, kita mainkan dok kolaborasi ini dok. Ya, Dokter Maulana, insya Allah kita akan buat terkait KPI, balance scorecard, terkait masalah penggajian insentif ya. Salah satu poin, tapi ya intinya sebetulnya mengarahkan teman-teman di tim kita untuk target kinerjanya seperti apa, dan target kinerja itu balance dengan insentif yang dia dapatkan, balance dengan bonus yang dia dapatkan. Jadi harus ada pengukuran. Jadi teman-teman sekarang kan agak, apalagi Gen Z ya, Gen Z ini agak sensitif dan agak open. Jadi kita memang harus terbuka, manajemennya harus terbuka, betul-betul kita openkan, dia dapatkan insentif seperti ya sekian ya, memang harus terbuka, harus adil ya. Dan adil ini menurut saya memang disesuaikan dengan kemampuan timnya. Nggak ada kita samaratakan dokter A dengan dokter B, tim A dengan tim B sama, tetapi sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kinerjanya dia gitu loh. Jadi nggak satu sama lainnya. Nah, oleh karena itu perlu dibuatkan KPI teman-teman, perlu dibuatkan KPI yang jelas, yang kerjanya dia apa, targetnya apa, dan dia yang dia dapatkan apa, insentifnya dia dapatkan. Nanti insya Allah kita akan buatkan, teman-teman nanti sudah di-share sama Teh Bila, silakan teman-teman bisa isi link, bisa kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh. Kemungkinan 3 hari, teman-teman saya spill dulu.
3 hari, dan hari pertama kita akan share bagaimana teorinya. Hari kedua teman-teman langsung membuat, langsung praktek, dan hari ketiga teman-teman presentasikan sesuai dengan kliniknya masing-masing. Ya, nanti sesuai dengan kliniknya masing-masing kita akan buat webinar kayaknya, karena kalau harus kumpul ke klinik segala macam, kayaknya lebih cocok kita buat secara webinar ya, dari Zoominar ya. Nanti akan disesuaikan dengan tempatnya, karena ini banyak yang dari Tuban, yang dari Sukabumi, yang dari mana-mana teman-teman. Jadi kita akan buatkan nanti teman-teman. Gitu, Dokter Maulana. Teman-teman ada yang mau share lagi terkait rencana planning untuk tahun 2025? Jadi teman-teman memang terkait saya akan bahas sedikit untuk 2025 ini. Teman-teman harus membuat monitoring dan evaluasi ya. Kenapa harus membuat KPI, harus membuat monitoring evaluasi ini? Karena kita nggak bisa mantau teman-teman, tidak ada alat ukurnya kalau kita tidak membuat target, tidak membuat alat ukur. Bagaimana kinerjanya klinik kita, bagaimana kinerjanya tim kita kalau kita tidak membuat alat ukur. Kita nggak bisa mantau, kita kesulitan kalau nggak ada alat ukur. Nah, kita harus bisa mantau performa dari kita, klinik kita maupun tim kita ya. Jadi ya memang harus kita evaluasi, dan KPI ini memang harus evaluasi, bukan memang harus berubah ya sesuai dengan targetnya, sasarannya, visi misi dari klinik kita. Nah, tergantung dari pasarnya, marketnya mau gimana nih. Kita mau sasaran tembaknya tadi ya. Kita pengen berenang, tetapi yang kita suruh adalah monyet. Ya nggak bisa juga. Ya kita suruh ikan lah untuk berenang gitu loh. Ya, kuncinya klinik kita ya harus adaptif ya, dengan perubahan-perubahan yang di awal saya sampaikan ya. Kita harus menetapkan KPI yang jelas ya teman-teman ya. Terkait contoh ya, ini contoh saja yang dasar untuk menjadi alat ukur teman-teman. Pertama adalah jumlah pasien. Teman-teman harus memantau perkembangan dari jumlah pasien dari tahun ke tahun dibandingkan dengan, jadi year to year dan month to month, dibandingkan dengan tahun yang berbeda, contoh tahun 2022, 23, 24, dengan bulan yang sama, dibandingkan itu jumlah pasien, kunjungan ya. Kemudian teman-teman bisa mantau juga tingkat kepuasan pasien. Teman-teman bisa share terkait net promoter score ya, contoh ya. Bagaimana, simpelnya gini, teman-teman bisa tanya customer atau biar interview pasien atau bikin alat ukurnya. Kalau teman-teman dari 1 sampai 10, Bapak Ibu menyarankan atau bisa merekomendasikan klinik kita berapa, di angka berapa? Tadi angka 9, yang 10 berarti oke teman-teman. Nah, itu dinilai teman-teman, dipantau. Yang ketiga, teman-teman bisa juga lihat revenue, pendapatan ya. Pendapatan teman-teman dari tahun ke tahun. Makanya itu saran saya, teman-teman harus pisahkan mana keuangan pribadi dan mana keuangan klinik. Dan dibuat laporannya. Kemudian bisa juga return of investment dari marketing. Contoh teman-teman kalau buat awalan, contoh teman-teman buat ads, buat marketing untuk dengan ads ya, dengan Google Ads ataupun dengan Instagram Ads ya, itu harus dinilai baliknya berapa, yang datang ke kita berapa. Dan teman-teman harus buat dashboard, buat ya, dievaluasi dengan bareng tim. Kalau yang tadi sampaikan Teh Bila, buat raker, baik itu tahunan, buat monitoring evaluasi bulanan juga, atau 3 bulanan, 6 bulanan. Intinya teman-teman harus membuat evaluasi rutin ya teman-teman ya. Bikin pertemuan dengan tim, buat struktur organisasi di timnya, kita evaluasi buat baik itu bulanan, tribulanan, atau tahunan, dan buat strategi untuk bulan berikutnya, untuk tahun berikutnya. Kita rencanakan langkah-langkah yang akan evaluasinya seperti apa. Nah, ini saran saya, teman-teman harus melibatkan tim ya. Kita nggak bisa, istilahnya begini teman-teman, memang kita bisa jalan cepat ya kalau kita sendiri, tetapi kalau mau jalan lama, kita harus memang membuat tim, harus bangun tim teman-teman. Harus bangun tim supaya jalan kita makin panjang gitu loh. Bisa lebih panjang, lebih lama ya. Makanya harus membuat
melibatkan tim, mengevaluasi barang-barang tim untuk menghasilkan solusi yang barang-barang. Mungkin saja ada ide-ide dari teman-teman yang di lapangan itu yang relate dengan memang kebutuhan dari customer. Karena yang berhubungan langsung dengan customer adalah tim kita ya teman-teman ya. Dan kita catat ya perubahan-perubahan apa saja dari hasil dari apa saja yang kita buat ya, rencana kita plan di 2005 ini kita evaluasi dari perbaikan di tiap bulannya. Kalau istilahnya itu continuous improvement ya teman-teman ya. Itu teman-teman, ada yang mau diskusikan lagi? Teh Bila? Sudah mau jam 9. Silakan rekan-rekan, satu pertanyaan terakhir nih kalau ada yang mau didiskusikan. Boleh langsung open cam, open mic, atau di kolom chat juga. Ini direkam kan ya? Iya, direkam dong. Ada pertanyaan dari Dr. Reza, Dok. Izin bertanya, apakah boleh secara etik sebagai klinik BPJS kita ingin mainkan ada ads untuk meningkatkan kapitasi klinik, seperti memberikan layanan gratis cek gula dan kolesterol untuk pasien baru ke paskes kita? Gimana, Dok? Boleh aja dok, untuk awal, untuk bagi saya teman-teman yang baru buka klinik, untuk awal, untuk awareness ya teman-teman ya, untuk awareness itu untuk mengenalkan klinik kita, layanan di kita, klinik kita, yang tadi saya sampaikan Dr. Reza ya, apa yang menjadi unique selling propositionnya kita ya, perhitungkan juga dengan cost ya dok ya, dalam artian contoh kita memberikan cek gula gratis contoh ya, kan kalau tiba-tiba orang-orang berbondong-bondong untuk datang itu lebih sama yang tadi ads tadi kita berbayar dengan Google ataupun dengan Instagram, tapi yang tadi harus dinilai balik yang kita keluarkan baliknya ini sesuai nggak dengan pasien yang datang, dan itu harus dinilai. Lebih cocok lagi dok yang tadi dengan data, kita menganalisa data dengan tadi BPS tadi, kemudian marketnya tadi contoh yang disampaikan oleh Dokter Kris tadi, kemudian kalau dokter sudah buka praktek dan ada pasien yang datang, lebih cocok lagi dari data yang pasien datang ini cocoknya apa. Terus customer interview dok, dokter coba ngobrol deh dengan pasien, maunya pasien atau ngobrol dengan masyarakat sekitar, itu lebih pas deh, lebih sesuai dengan keinginannya mereka. Kalau memang ternyata contoh dokter buka layanan, contoh dengan ada market, dokter buka USG atau buka layanan gigi, nah dan memang itu belum diketahui masyarakat, nah baru dokter tapi sesuai dengan data yang dokter tarik ya keinginannya mereka, keinginan customer, ya udah baru dokter ads dengan sasaran yang memang yang dokter tuju tadi ya, dengan data BPS atau data pasien yang contoh yang tadi dokter sampaikan usia 25 sampai 35 tahun, perempuan, ibu rumah tangga. Nah, itu udah tinggal gampang itu. Kalau dokter sudah punya buyer persona yang tadi ya, yang sering datang ke klinik kita. Itu mungkin Dokter Reza. Teh Bila. Oke, karena udah gak kerasa ya, udah mau 1,5 jam nih kita diskusi. Mungkin kita cukupkan aja ya dok ya. Ya. Mungkin nanti untuk rekan-rekan yang masih mau sharing bisa langsung di grup juga, dan untuk rekan-rekan yang misalnya tertarik nih sama webinar yang akan kita laksanakan di bulan depan, bisa diisi juga linknya atau nanti bisa langsung hubungi Bila aja. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, Bila tutup webinar malam ini. Semoga rekan-rekan bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu dan insight yang sudah kita diskusikan malam ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan dari Bila dan Dr. Yusuf. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Teh Bila, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai bertemu di Rabu depan.